Bandung News kembali hadir menemani Anda dengan berita terpercaya dan teraktual selama beberapa menit ke depan. Saya Oki Al-Kahfi, mari kita simak informasi berikut ini. Berita pertama, adanya penangkapan maling yang terjadi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tertangkapnya pelaku pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, beberapa menit setelah azan maghrib di Fakultas Syariah dan Hukum. Alih-alih bisa mendapatkan motor, namun sayang sekali aksinya justru gagal dan membawa pelaku masuk ke dalam jeruji besi. Pelaku yang sudah tertangkap langsung diamankan ke dalam Fakultas Syariah dan Hukum untuk diinterogasi sambil menunggu pihak yang berwajib datang. Beruntung pelaku tersebut tidak sempat diamuk massa yang ada di lokasi kejadian. Saat diinterogasi oleh Satpam dan massa yang ada di lokasi, pelaku mengaku bahwasannya bukan motor saja yang telah dicuri, melainkan ada 2 buah helm, Android, iPhone, dan juga laptop. Diduga pencuri tersebut adalah sebuah komplotan, tetapi saat tertangkap pelaku tersebut hanya seorang diri dan kawanan dari pelaku tersebut belum terungkap. Setelah pihak kepolisian tiba di lokasi, pelaku tersebut langsung dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti dan diminta keterangannya. Bagaimana kejadian selengkapnya? Mari kita simak laporan dari Naila dari tempat kejadian berikut ini. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di tempat lokasi kejadian di mana seorang maling motor baru saja tertangkap basah oleh salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang saksi. Baik, Kak, dengan siapa? Saya Rama. Boleh diceritakan bagaimana kronologinya seorang maling bisa tertangkap basah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Oke, jadi pertama itu kronologinya seperti ini. Pelaku ini seringkali menaik ataupun menghampiri Ma'had Al-Jami'ah dengan alasan yang sama gitu. Yang pertama itu numpang ke kamar mandi. Tetapi untung aja ada saya langsung menghentikan kejadian itu karena di Ma'had sendiri itu bukan untuk toilet umum, melainkan untuk toilet para mahasantri ataupun musyrif ataupun ustadz yang lainnya. Nah, setelah itu dia juga beralasan dengan mendaftarkan adiknya untuk bergabung ke Ma'had ataupun mendaftarkan diri ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Tetapi karena di pertengahan semester ini tidak ada pendaftaran, saya pun curiga dengan pelaku gitu. Dan alhasil dia itu langsung ke kamar mandi yang ada di samping kantin Ma'had. Tetapi dengan hati saya yang agak dangkal gitu ya dengan pelaku ini, akhirnya saya mengikuti ke kamar mandi kantin Ma'had. Tetapi dia tidak ke kamar mandinya, melainkan turun langsung ke gedung U yang ada di belakang para tongkrongan mahasiswa. Di situ pun saya ingin menegur, tetapi saya lihat-lihat dulu kondisi sekitar karena takut menimbulkan massa yang begitu banyak. Alhasil saya samperin terlebih dahulu pelakunya. Saya tanyakan apa sebenarnya kepentingan dia datang ke sini. Akan tetapi dengan jawaban pelaku ini yang begitu tidak menyambung, akhirnya saya mengajak ataupun menarik pelaku ini ke depan gedung yang ada di Sarkum. Kenapa saya tarik ke gedung ini? Karena si pelaku ini menyatakan bahwasanya dia itu sudah menerima formulir pendaftaran di para satpam yang ada di depan Sarkum. Ketika saya tarik ke depan gedung Sarkum ini, tetapi tidak ada satpam ataupun seorang OB pun. Alhasil saya akhirnya mengabari teman saya untuk mengabari satpam yang ada di depan UIN. Ketika satpam datang, akhirnya massa begitu banyak dan menghampiri, jadilah interogasi ya, interogasi kepada pelaku. Alhasil pelaku ini mengakui dirinya itu benar-benar mengambil 2 unit HP dan 2 unit helm di gedung SC. Itu. Baik, terima kasih Kak Rama. Baik, saya Naila Khairani Putri melaporkan dari lokasi kejadian. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Naila atas laporannya. Pemirsa, kebakaran terjadi lagi dan kali ini terjadi di Soekarno-Hatta.
Kebakaran gudang triplex terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Damkar terus berupaya memadamkan api. Kebakaran ini terjadi sejak Senin 24 Oktober 2022 malam dan masih berlangsung hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Api masih berkobar sejak semalaman. Kesulitan memadamkan api disebabkan hanya ada satu akses pintu masuk ke dalam gudang tersebut. Gudangnya pun luas, sekitar 2.000 meter persegi atau sekitar 2 hektar dan dipenuhi triplex yang kardus yang sudah terbakar. Dalam kejadian ini, 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejauh ini tidak ada laporan adanya korban jiwa. Agar memudahkan akses lalu lintas mobil pemadam kebakaran yang hilir mudik membawa air, akses lalu lintas di jalan tersebut ditutup sementara. Pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Bundaran Cibiru merupakan kawasan yang sering dikeluhkan masyarakat karena kemacetannya. Mari kita simak bagaimana laporannya dari Muhammad Rafli di tempat. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang bernama Bundaran Cibiru, Kota Bandung, yang mana tempat ini merupakan tempat yang sering terjadi kemacetan lalu lintas. Di sini juga saya sudah bersama salah satu pengguna jalan Bundaran Cibiru. Baik, di sini saya sudah bersama dengan orang tersebut. Dengan kakak siapa? Saya dengan Michael. Baik, Kak Michael. Apakah Bundaran Cibiru ini kerap mengalami kemacetan? Betul sekali, bahwasanya di Bundaran Cibiru ini kerap menjadi langganan terjadinya kemacetan lalu lintas. Dikarenakan mungkin banyak orang yang ingin ke berbagai tempat dan Bundaran Cibiru adalah jalan utama untuk menuju ke berbagai tempat tersebut. Apakah Anda terkendala oleh kemacetan tersebut? Benar, saya sangat terkendala karena saya untuk setiap hari melewati Bundaran Cibiru karena kampus saya di UN Sunan Gunung Jati Bandung dan harus melewati Bundaran Cibiru tersebut. Dan itu saya sangat terdampak karena kemacetan tersebut. Kemudian bagaimana cara menghindari kemacetan tersebut? Mungkin banyak dari polisi lalu lintas mengatur lalu lintas yang ada di Bundaran Cibiru agar Bundaran Cibiru lebih kondusif dan mengurangi kemacetan dengan cara mengalihkan jalan ke arah Aha Nasution, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Michael sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya Muhammad Rafli dari Bundaran Cibiru, Kota Bandung melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Oki Alkahfi beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam Bandung News.